Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Baik, kali ini Bu An akan menyampaikan ringkasan materi dan pembahasan soal. Ini materi bab 2, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Dari buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester 1, halaman 76 sampai dengan 79. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi anak-anak. Baik, Ibu bahas ringkasan materi dan pembahasan soal untuk materi A, usaha anak-anak. Apa yang dimaksud dengan usaha dalam IPA? Usaha adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda. Ibu berikan contoh, saat mendorong tembok, dikatakan bahwa kita tidak melakukan usaha sama sekali atau usaha kita bernilai 0 karena tembok tidak berpindah. Sedangkan arti dari usaha adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda. Perlu anak-anak ketahui bahwa besarnya usaha ini ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan pada benda dan perpindahan benda. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Ini kalau gaya yang dinyatakan dalam F semakin besar atau naik. Ini maka nilai W juga naik. Ini bisa diartikan bahwa nilai F dengan nilai W besar di sini, usaha di sini berbanding lurus. Selanjutnya, semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Ini artinya ini perpindahannya dinyatakan dalam delta S. Apabila delta S naik, ini W-nya juga naik. Nilai W-nya juga naik, juga semakin besar. Ini artinya bahwa antara delta S atau perpindahan dengan usaha ini berbanding lurus. Ibu lanjutkan, besarnya usaha atau dinyatakan dalam W besar anak-anak, ini ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda dinyatakan dalam F besar dan besar perpindahannya dinyatakan dalam delta S. S-nya kecil anak-anak. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali delta S. Dengan W adalah usaha dalam satuan Joule, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan delta S adalah perpindahan dalam satuan meter. Ibu lanjut ke materi, ayo kita pikirkan anak-anak. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel 2.1. Analisislah manakah yang termasuk kegiatan melakukan usaha. Berapa besar usaha yang dilakukan? Baik, ini Ibu bahas. Untuk tabelnya, untuk menghitung besar usaha itu Ibu bahas selanjutnya. Ini adalah tabel 2.1 pernyataan terkait usaha. Ibu mulai dari pernyataan nomor 1. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Ini Ibu gambarkan, Ibu sketsakan saja. Ini misalnya meja, ini didorong oleh Benny dengan gaya F-nya adalah 10 Newton, dan ini benda berpindah, bendanya berpindah di sini, Ibu nyatakan dalam titik-titik di sini, berpindah sejauh 20 cm. 20 cm ini adalah delta S-nya. Ini anak-anak, berarti di sini sudah diketahui bahwa di sini ada F juga ada delta S, ada gaya, ada perpindahan benda. Berarti ini termasuk usaha. Gaya yang dilakukan oleh Benny dengan mendorong dengan gaya otot ini mengakibatkan benda berpindah. Jadi ini merupakan usaha anak-anak. Kita centang. Lanjut ke pernyataan nomor 2.
Mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Baik, Ibu bahas untuk ini tadi pernyataan ke-1, sekarang pernyataan kedua. Ini Ibu sketsakan saja anak-anak. Ini buah mangga jatuh ke permukaan tanah. Ini tadi ketinggiannya adalah 2 meter. Berarti di sini ada delta S 2 meter dan yang diketahui adalah massa. Massanya adalah 500 gram di sini. Perlu anak-anak ketahui, mangga ini yang saat ada di pohonnya ini memiliki energi potensial. Karena ada pengaruh gaya gravitasi bumi, ini mengakibatkan benda berubah dari energi potensial menjadi energi kinetik. Ini bergerak. Ini. Besarnya gaya yang dilakukan oleh mangga ini adalah sama dengan gaya berat. Ini, gaya berat. Gaya gravitasi kalau tidak diketahui dalam soal seperti ini maka besarnya gaya gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Karena di sini ada gaya dan juga ada perpindahan anak-anak, maka ini termasuk usaha. Kita centang usaha anak-anak. Lanjut ke pernyataan ketiga. Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton. Dari arah rak daging ke arah rak sayuran, kemudian kembali ke rak daging. Jadi dari rak daging ke rak sayuran, kembali lagi ke rak daging lagi anak-anak. Ini kalau kita gambarkan ini, Ibu gambarkan. Ini misalkan saja ini kereta belanjanya didorong. Setelah itu dia berpindah. Setelah berpindah dia kembali lagi ke sini, kembali ke titik awal. Jadi gayanya adalah 50 Newton. Tetapi di sini sigma S-nya adalah 0 meter anak-anak, karena kembali ke tempat semula. Ini tidak bisa dikatakan sebagai usaha, jadi ini bukan usaha. Lanjut ke pernyataan keempat. Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Ibu gambarkan, sketsakan saja. Ini telur mendapatkan gaya, ada F di sini sebesar 5 Newton. Ini telur pecah tetapi telur tidak berpindah tempat. Ini berarti sigma S-nya 0. Ini putuskan di sini saja, sigma S-nya sama dengan 0 meter. Berarti ini bukan merupakan usaha. Lanjut ke ke pernyataan nomor 5 anak-anak. Balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Baik, Ibu gambarkan di sini. Ini ada baloknya. Ini baloknya. Ini balok dipindahkan dengan gaya. Ini misalkan saja didorong anak-anak Ibu. Ini bisa juga tidak didorong, bisa ditarik. Besar F-nya adalah 40 Newton di sini dan berpindah sejauh ini. Ibu gambarkan saja, Ibu sketsakan. Ini berpindah sejauh-jauhnya delta S-nya. Delta S-nya adalah 2 meter. Ini massanya diketahui saja anak-anak. Jadi yang berpengaruh di sini adalah gaya dan perpindahan benda. Ini termasuk usaha anak-anak. Kita centang usahanya. Ibu lanjut ke pembahasan dari materi Ayo Kita Pikirkan yang sudah dibahas tadi. Dimulai dari pernyataan yang pertama, usaha yang dilakukan Penny yaitu tadi diketahui F-nya adalah 20, delta S-nya adalah 20 cm. Kita harus jadikan meter anak-anak karena ini satuan Joule ini sama dengan satuan Newton meter. Perlu anak-anak ketahui bahwa untuk satuan panjang 1 meter ini sama dengan 100 cm. Jadi kalau cm diubah ke satuan meter ini harus dibagi 100. 20 dibagi 100, 0,2. Kita masukkan ke dalam rumus B sama dengan F dikali delta S. Ini sama dengan 20 Newton dikali 0,2 meter sama dengan 4 Joule. Ini Ibu jelaskan. 20 dikali 0,2 itu artinya dikali 2 per 10. Dibagi 10 1, dibagi 10 2. 2 kali 2, 4. Jadi 4 Joule. Lanjut ke pernyataan kedua. Usaha yang dilakukan Mangga yaitu
Masanya tadi 500 gram, kalau kita ubah ke satuan kilogram, ini harus diubah ke satuan kilogram anak-anak, 0,5 kilogram. Untuk satuan massa 1 kilogram, perlu anak-anak ketahui ini sama dengan 1000 gram. Jadi kalau dari gram dijadikan kilogram dibagi 1000. Gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, delta S-nya adalah 2 meter. Kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan F dikali delta S, sama dengan gaya yang bekerja tadi adalah gaya berat dinyatakan dalam W kecil anak-anak, ini dikali dengan delta S. Ini. W kecil atau gaya berat ini rumusnya adalah massa dikali dengan gravitasi, selanjutnya dikali delta S. Massanya 0,5 kg dikali gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dikali delta S-nya 2 meter. Setengah kali 2 itu 1, dikali 10, 10. Jawabannya adalah 10 Joule. Lanjut ke pembahasan pernyataan nomor 3. Usaha yang dilakukan Siti yaitu diketahui tadi F-nya adalah 50, delta S-nya adalah 0. Karena kembali kerak daging 0 meter anak-anak. Kalau kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan F dikali delta S sama dengan 50 dikali 0 sama dengan 0 Joule. Ini kesimpulannya dia sama saja tidak melakukan usaha karena nilai usahanya adalah 0. Lanjut ke pernyataan yang keempat anak-anak. Karena tidak ada perpindahan pada aktivitas yang dilakukan Cici, maka Cici dikatakan tidak melakukan usaha atau nilai usahanya 0 anak-anak karena delta S-nya 0. Lanjut ke pernyataan nomor 5. Usaha yang dilakukan yaitu F-nya tadi 40 Newton, delta S-nya 2 meter. Kita masukkan ke rumus W sama dengan F dikali delta S sama dengan 40 Newton dikali 2 meter sama dengan 80 Joule. Lanjut kita ke materi ayo kita pahami anak-anak. Apakah kamu sudah mulai mengetahui tentang konsep dan penerapan rumus usaha? Agar kamu lebih memahami konsep dan penerapan rumus usaha, ayo pahami pertanyaan berikut. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Baik, di sini diketahui F Lani 100 Newton, delta S Lani 10 meter. F Siti 400 Newton, delta S Siti 40 meter. Ditanya W Lani dan W Siti. Jawab, W sama dengan F dikali delta S. W Lani sama dengan 100 Newton dikali 10 meter. Sama dengan 1000 Joule. Ini dalam J besar anak-anak. Satuan ini disimbolkan dengan J besar. Selanjutnya W Siti sama dengan 400 Newton dikali 40 meter sama dengan 16.000 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Lanjut ke materi daya anak-anak kita. Laju energi atau daya adalah besar energi yang diperlukan dalam setiap detik. Istilah lain untuk laju energi adalah daya, yaitu besar energi yang diperlukan dalam setiap detik. Satuan dari daya adalah watt. Besarnya daya dinyatakan dalam P besar, dapat ditentukan dengan cara membagi usaha, dinyatakan dalam W besar dengan selang waktunya, dinyatakan dalam T kecil. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Dengan P adalah daya dalam satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Lanjut ke materi ayo kita pahami anak-anak.
Agar kamu dapat lebih memahami tentang energi yang diperlukan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak, ayo simak contoh soal berikut. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Baik, kita bahas. Diketahui W Lani tadi 1000 Joule, T Lani 10 sekon. W Siti 16.000 Joule, T Siti 40 sekon. Ditanya P Lani dan P Siti. Jawab, P sama dengan W per T. P Lani sama dengan 1000 Joule per 10 sekon, sama dengan 100 watt. Ini nolnya tinggal kita coret-coret, tinggal 100 per 1, 100 anak-anak. Lanjut, sekarang P Siti 16.000 Joule per 40 sekon. Ini kita coret-coret nolnya, seperti ini, 16 dibagi 4, 400 watt. Jadi, daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 100 watt dan Siti adalah sebesar 400 watt. Baik, Ibu lanjut ke materi Ayu kita selesaikan. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton di sini. 250 Newton sehingga kereta belanja maju ke depan sejauh 50 meter, berpindah tempat sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Tentukan untuk soal A, besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja. Soal B, daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja. Baik, Ibu bahas anak-anak. Pembahasannya tadi diketahui untuk nilai F adalah 250 Newton. Data S-nya adalah 50 meter dan T-nya adalah 10 sekon. Ditanya untuk soal A, W, dan soal B, P. Jawab, untuk soal A, W sama dengan F dikali delta S, sama dengan F-nya tadi 250 Newton dikali 50 meter, sama dengan 25 dikali 5, 125, nolnya ada 2. 12.500 Joule. Lanjut ke B. P sama dengan W per T, rumusnya anak-anak. Ini sama dengan P, untuk W-nya tadi 12.500 Joule per 50 sekon. T-nya 50 sekon. Ini kita bagi, kita sederhanakan di sini 0 dengan 0, 125 dibagi 5 itu 25, nolnya ada 1, 250 watt. Jadi, besar usaha yang dilakukan Benny adalah 12.500 Joule dan besar daya yang dilakukan Benny adalah 250 watt. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.